Jadi fun run ini 5K dan 10K. Aku sendiri udah ikut 5K. Nah, aku memang belum yang 10K. Selama ini olahragaku tuh fitness dan Zumba fitness. Nah, itu. Jadi lari itu salah satu juga yang bikin orang cepat kecil ya, karena kan dibakar tuh kardio kan, olahraga kardio, jadi dibakar lemaknya gitu. Tapi juga harus ada pembentukan atau harus ada fitnessnya juga gitu. Jadi seru banget hari ini, pesertanya itu dari muda banget. Tadi aku kamu berapa? Ada yang 14 tahun sampai yang ini kayak nggak salah yang BOD-nya 85 tahun ikutan 5K dan finish gitu. Jadi sekarang lari itu nggak lihat dari umurnya. Jadi pelari itu makin tua, endurance dia tuh justru makin baik. Jadi kesehatannya juga makin prima, lucu deh gitu. Jadi bukan makin tua makin staminanya nggak oke, tapi justru karena sering latihan dengan usianya terus-terusan, ya itu jadi tubuhnya, endurance-nya tuh lebih seru banget, lebih tahan untuk staminanya gitu. Jadi bukan siapa paling cepat, tapi yang penting sampai ke finish sehat, fresh gitu ya. Nah, kardionya atau terbakar gitu. Mas Rila sendiri suka ikut fun-run gitu? Iya, aku ikut. Aku waktu itu kemarin ikut ya di Surabaya gitu. Nah, nanti aku juga akan fun run di Bali tuh yang bulan Agustus gitu. Jadi ya aku tuh usianya 45 gitu, tapi sebenarnya olahraga apa yang bikin kita fun itu kita lakukan aja, karena makin usia kesini tuh terus terang kayak pembakaran makanan di tubuh kita tuh semakin beda lah sama kita dulu. Jadi makan sedikit rasanya udah cepat besar, makanya olahraganya justru saya Zumbanya itu 3 kali, ada Strong Nation 2 kali, terus fitnessnya 2 kali. Jadi atau 3 kali. Nah, lari juga gitu. Jadi so far tuh setiap hari olahraga. Begitu tadi, iya. Nah, makanya aku melahirkan anak ketiga itu usiaku kan 40-an. Nah, itu dari 86 susah banget. Nah, jadi aku Zumba fitness, lari juga fitness gitu. Jadi itu sehingga bisa menurunkan aku jadi 55 kayak seperti sekarang. Jadi lumayan 30 kilo lebih. Berarti nurunin berat badan itu sempat ada kekhawatiran nggak sih? Nggak bisa Iyalah, jelas. Sekarang kan udah umur 40-an, sekarang lagi aku 45. Tapi ternyata kalau ada niat pasti ada jalan, lalu konsistensi itu yang penting. Makannya juga sehat itu tadi. Jadi karena pekerjaan juga sih, gitu. Saya ada pekerjaan yang mengharuskan saya harus kecil, sehingga mau nggak mau, kalau nggak dapat pekerjaannya. Gitu. Jadi karena pekerjaan, jadi semuanya jadi termotivasi akhirnya sampai gitu goalnya. Tapi kalau untuk Zumba sendiri tuh gimana sih awal latihan itu bisa? Nah, aku kan penari. Dari umur 11 tahun udah menari profesional di Guru Soekarno Putra. Nah, Zumba itu ada koreografinya, sehingga aku melakukannya fun. Lari juga gitu. Jadi jadi semuanya pilih olahraga yang rasanya fun dan nggak maksa itu. Itu. Jadi difotoin deh gitu. Jadi itu yang bikin aku jadi seru ya gitu, yang bikin jadi terus termotivasi. Satu, karena memang pengen rubah lifestyle, pengen turunin berat badan, dan yang ketiga ada pekerjaan yang mengharuskan saya kecil gitu. Jadi ya akhirnya targetnya tercapai. Akhirnya jadi kebiasaan sekarang, jadi lifestyle. Jadi bukan karena target lagi, oh iya ternyata memang enak gitu badanku, bukan karena pengen dipuji badan ideal, bukan sama sekali, tapi memang ternyata enak gitu semuanya. Metabolisme tubuh, terus juga fresh, hormonnya, dan kreativitas untuk menciptakan karya juga berbeda. Tapi ada nggak sih manfaat dari kayak olahraga, Zumba gitu yang benar-benar berasa? Endurance-nya atau nafas kita atau power kita dalam bergerak beda banget. Terus di syuting juga nggak gampang, capek. Jadi aku kemarin baru ada series Tira tuh ya sama Joko Anwar, itu kan harus ada adegan fighting sedikit. Nah itu nggak ada masalah sama sekali karena
apa namanya, geraknya, staminanya tuh sangat terbantu sama latihan yang olahraga yang aku lakukan gitu. Ya, salut aku bilang, itu namanya menerima apa adanya. Zaman sekarang orang justru menutupi siapa dia sebenarnya. Karena untuk sosial media, karena dibilang nggak keren. Jadi dari siapa kita dilahirkan dan berada, siapapun, apapun itu harus diterima besar hati. Segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya itu harus harus tahu itu diri kita sebenarnya. Jadi kita nggak pura-pura, justru apa adanya. Aku salut banget, itu perlu dicontoh karena ngapain pura-pura dan nggak apa adanya hari gini ya. Itu hanya menyusahkan, kebohongan satu timbul kebohongan dua, kebohongan tiga. Ngapain untuk hidup berbohong. Jadi keren banget, ini perlu dicontoh. Justru dari situ akhirnya Bapak yang sederhana ini berhasil untuk menaikkan derajat dan martabat keluarga, anaknya berhasil menjadi lebih dari orang tuanya. Ini perlu ditiru gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi contoh kaula muda juga gitu. Aku juga untuk bercerita kepada anakku apapun keadaan orang tua, terus bagaimana asal usul kita harus diterima, itulah asal usul kita dengan bangga. Karena itu dia apa namanya, justru kekuatan kita. Mungkin anak ini kalau nggak bapaknya seperti itu mungkin motivasinya kurang karena dia pengen, aku ingin membahagiakan ayah supaya bisa lebih baik hidupnya. Akhirnya dia termotivasi dan jadi sarjana keren. Jadi tidak memaksakan, apa adanya kita aja. Keren.